Amin. Oke, guys. Shalom Youth Frenzy. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih tas kanan kirinya katakan semangat. Yeay. Hari ini kita mau terima lawatan Tuhan. Amin. Yeay. Cakrawala, rangkai jagat raya.
membakar setiap naikkan hujan mujizat terjadi dengan kuasa-Mu, nyalakan apiku, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apiku, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Langkah berhenti, berani sampai akhir. Bukan Allah yang besar, serukan tinggi namanya, serukan ajaib nama. Roh Kudus membakar Youth Frenzy. Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Oh, dengan kuasa nyalakan apiku, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa, nyalakan apiku, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Say oh 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 oh, lagi buat Tuhan kita. Oh 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 Kudus membakar setiap apa? Bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Oh, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apiku, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apiku, ku nyanyi oh oh oh, keajaiban terjadi. That the highest king will come. I was lost, but He brought me into His Who the Son sets free, or is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Realize He has rendered me His grace Christ. While I was the first slave to sin, His died for. Yes, He died for
Terima kasih Tuhan, satu anugerah yang besar bagi kami bisa memanggil-Mu Abba Bapa. Kami dilayakan menjadi anak bagi Engkau, itu semua karena Engkau yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah malam hari ini kami belajar kepada firman Tuhan. Kami membuka telinga kami lebar-lebar, kami membuka hati kami, dan biarlah firman Tuhan yang ditabur tidak berlalu dengan sia-sia. Mereka berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam setiap musim kehidupan kami. Jika Tuhan urapi telinga mulia kami menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi karena kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul dan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, maka yang sakit pasti disembuhkan, yang letih lesu dan berbeban berat diberikan kelegaan dan kekuatan, dan yang butuh jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap engkau dan saya yang percaya. Kalau hari ini ada keputusasaan, ada keinginan untuk bunuh diri, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada masa depan yang cerah, harapan penuh gemilang di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami di depan sana. Terima kasih Tuhan, Tuhan sertai setiap kami dan kami sungguh bersuka cita. Kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Wow, bagaimana kabarnya? Masih percaya Yesus? Ya. Karena selama 2 tahun ini saya banyak dihubungi orang yang mempertanyakan di mana Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Tapi saya mau katakan lagi viral ya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah ya. Di dunia ini nggak ada yang pasti teman-teman. Yang pasti hanya satu, siapa yang pasti? Tuhan Yesus Kristus. Yuk senggol kanan kiri katakan, tetap setia loh Rek. Iya, puji Tuhan ya. Tetap setia di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus gak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Senggol kanan kiri katakan, ojo galau. Iya. Anak-anak muda jangan galau ya, walaupun ini hari Sabtu, puji Tuhan gak hujan ya. Ya jadi walaupun hari Sabtu jangan galau, karena galau itu singkatan God always listening, always understanding ya. Jadi dia selalu mendengar dan mengerti setiap permasalahan dan keluh kesah yang kita alami. Sekali lagi senggol kanan kiri katakan, ojo khawatir. Ya. Dan yang terakhir senggol kanan kiri katakan, Tuhan pasti sediakan jodoh yang terbaik buat kamu. Ya. Dikasih yang seiman, yang ngelawan jenis. Nah ini pasti ya. Yang cinta orang tuamu, dan yang cinta kamu. Dan yang jomblo berkata, amin. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Ya. Kenapa? Saya percaya Tuhan berjanji, dia pasti menepati. Dia pasti kalau memberikan yang terbaik buat engkau dan saya. Nanti saya mau bersaksi sedikit tentang kehidupan saya selama 2 tahun terakhir. Karena tadi saya ngomong dengan Brother Ben, dengan Kak Mary. Terakhir kali saya kesini sebelum negara api menyerang ya. Sebelum dunia ini berubah total. Ya, bersyukur orang-orang yang giginya sembunyi bisa ditutupi dengan masker, ya. Bersyukur bisa sembunyi di balik masker ini ya selama ini. Saya percaya Tuhan baik mau apapun musim dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita, anak-anak muda kita mengeluh kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik dan janjinya nggak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Jadi saya akan saksikan karena ketika saya melayani tempat ini sebelum lockdown, katanya libur 2 minggu, ternyata libur 2 tahun ya. Terus dan banyak sejarah yang sudah kita lewati bersama, karena terakhir kali sebelum lockdown saya di tempat ini, 14 Maret 2020. Itu tepat 2 minggu, 12 hari setelah saya tunangan teman-teman ya. Dan saya menikah juga di tahun 2020 di 27 November. Mungkin boleh ditayangkan PowerPoint slide yang pertama dulu aja ya. Nanti saya akan saksikan di terakhir sebelum saya tutup firman Tuhan pada sore hari ini. Nah ini sudah sold out, mohon maaf ya, sudah laku saya ya. Tapi saya percaya janjinya Tuhan, kenapa? Saya ingat banget, terima kasih Anda sudah menjadi bagian dalam perjalanan saya. Karena saya selalu percaya, pada saat itu tahun-tahun ketika 2018, 2017, 2019, saya nggak pernah terpikir untuk ketemu dengan jodoh saya. Tapi saya selalu percaya bahwa jodoh yang disiapkan Tuhan, itu adalah jodoh yang kita sering doakan atau yang mendoakan kita diam-diam. Wow. Teman-teman coba cek kiri kananmu apakah mendoakanmu diam-diam. Yang lawan jenis maksudnya loh ya. Kamu doakan aku diam-diam nggak?
Tapi yang realistis juga ya Rek. Koko ini tanggung jawab. Loh kenapa? Katanya kita mendoakan jodoh kita, aku doakan Lee Min Ho kok gak jadi-jadi mbak aku. Waduh. Di kamar mandi ada kaca, bisa ngaca. Ya, jadi teman-teman percaya bahwa Tuhan berikan pasti yang sepadan menjadi penolong buat engkau. Dan saya nggak percaya, saya nggak nyangka, saya nggak percaya kalau sampai hari ini saya bisa bertemu dengan istri saya. Bahkan puji Tuhan anak kami sudah lahir kemarin tepat 8 bulan. Dan semua berjalan, dan saya percaya itu semua karena campur tangan kasih karunia anugerah Tuhan. Jadi hari ini jangan cari di tempat lain, cari di tempat yang terang. Tuhan pasti sediakan ya. Jangan cari di tempat lain, wis cari di Bethany Father's House ya. Tadi saya lagu sebelum firman sepertinya diciptakan Pastor Hartono ya. Karena in my Father's House. Apakah sengaja apa enggak itu ya? Karena Father's House Community Church kan di tempat ini ya. Nah saya bertemu dengan istri saya tanya, kok bisa ya kita ketemu? Gitu. Terus dia jawab, iya aku itu sejak 2017 diem-diem sering doakan Koko lewat Instagram. Nggak so sweet tuh, lewat doa loh. Saya percaya teman-teman engkau pasti ketemu yang terbaik. Udah nggak usah galau, nggak usah bingung. Kalau kamu pacaran malah sakit hati, malah nangis-nangis, malah galau, lebih baik jangan dilanjutkan. Karena terkadang kita berhenti, tidak melanjutkan atau kata kasarnya putus, itu bukan berhenti saling menyayangi, tapi berhenti saling menyakiti. Dalam tuh. Kalau kamu pacaran tapi kamu jadinya jauh sama Tuhan, itu bukan rencana Tuhan. Tapi kalau kamu pacaran, kamu dekat sama Tuhan, kamu dekat sama orang tua, kamu dekat dalam pelayanan positif, percaya saya, jalur tol itu nanti. Paling penting itu restu orang tua ya. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Waduh, repot di giwesan. Tuhan memang satu, tapi Tuhan yang mempersatukan kita ya. Saya percaya itu teman-teman. Kenapa saya awali dengan itu? Karena saya melihat beberapa bulan terakhir banyak keputusasaan yang terjadi di anak-anak muda. Putus cinta, putus nyawa. Jangan. Bunuh diri itu hasutannya setan. Kenapa? Karena yang di depan, masa depan yang cerah itu Tuhan sediakan bagi setiap engkau dan saya yang percaya. Hari ini saya bisa katakan karena saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Teman-teman, Anda juga bisa mengalami karena Tuhan yang saya sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga, teman-teman sembah juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup menolong setiap kita, walaupun masalah kita beda, tapi Tuhan kita sama dan dia pasti berjanji menolong setiap kita. Oh haleluya. Nah saya dikasih tema oleh Kak Jessica tentang servant leadership ya, jadi tentang kepemimpinan yang melayani. Sebetulnya leadership itu ada banyak style atau gayanya, tapi saya dikasih spesifik servant leadership. Nah oleh sebab itu saya mau bahas satu poin aja deh. Supaya apa? Supaya nggak lupa ya. Saya kasih 10 pulang, apa mang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lupa ya. 1 aja. Ya, 1 tapi saya kasih 2 pengertian ya. Jadi 1 poin tapi 2 pengertian. Contoh yang kita bisa lihat yang sempurna yaitu adalah Yesus Kristus. Kita lihat yuk di Matius 20 ayat 28. Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia juga dikatakan anak manusia, ya. Kita melihat di Matius 20 ayat yang ke-28. Yang sudah ketemu boleh katakan, yes. Oke, saya akan bacakan, teman-teman boleh baca di dalam hati ya. Saya akan baca. Ini kata Yesus ya, bukan kata saya. Dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau hari ini kita masih bisa hidup, kalau hari ini kita masih bernafas, berarti Tuhan memberikan kesempatan setiap kita untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Di tempat ini kita bukan melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan, segala Tuhan. Tapi medianya manusia. Kenapa saya katakan demikian? Kalau engkau fokus kepada manusia, engkau bisa kecewa. Engkau fokus pada pendeta, engkau bisa kecewa. Karena pendeta, pelayan Tuhan itu manusia. Tapi kalau engkau taruh harapan kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Ya teman-teman, ini janjinya Tuhan. Dikatakan, kalau engkau lagi lesu, datang kepada Yesus. Makanya saya kalau di Malang saya bilang anak-anak muda, kalau kamu lagi galau, jangan malah nyetel lagu galau. Apalagi liriknya, lebih baik ku akhiri hidup ini. Waduh, pergi ke Indomaret, cari
apa itu botol-botolan malah bahaya. Tapi kalau kamu sedang galau, datang sama Yesus. 24 jam kali 7 hari, dia siap dengerin keluh kesahmu. Dia sanggup menolong engkau. Ya. Karena apa? Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk apa? Melayani. Melayani siapa? Kita semua yang awalnya terhilang. Oleh karena kasih karunia kita ditemukan, kita disembuhkan, kita dikuduskan, kita dilayakkan. Harusnya kita nggak layak, teman-teman. Jadi kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, baik yang di online maupun di onsite, saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi poin yang saya mau sampaikan adalah, Yesus mengajari kita tentang apa sih? Rela berkorban. Di sini kita semua rela berkorban loh. Teman-teman, apakah masih zaman anak muda hari Sabtu ke gereja? Mending ke sebelah. Ya, nonton ada film-film yang menarik, main game di seberang, makan ramen di seberang, ya kan? Kabeh dipangan pokoknya di seberang ya. Tapi kalau hari ini kita datang, kita rela berkorban. Berkorban apa? Waktu, tenaga, pikiran. Saya datang jauh-jauh dari Malang dan sebentar juga akan langsung kembali ke Malang. Besok saya ada pelayanan di Malang. Saya juga berkorban. Kenapa? Karena Yesus juga rela berkorban bagi Anda dan saya. Jadi kita semua di sini itu sama-sama saling. Makanya kenapa saya mulai dari pacaran dulu? Karena setelah saya menikah, saya mengerti. Ini tahun kedua saya menikah. Ternyata pacaran, pernikahan, maksud saya pacaran yang menuju pernikahan ya. Jadi bukan pacaran-pacaran abal-abal, pacaran-pacaran KW-KW yang cuman pamer-pamer di update di status. No, tapi yang memang pacaran yang menuju kepada kebenaran yaitu pernikahan. Itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus. Makanya kita jemaat Tuhan disebut apa? Mempelai Kristus. Dia akan menjemput kita. Itu berbicara apa? Pernikahan itu sesuatu yang saling. Saya sama istri saya nggak bisa, saya lebih hebat. Istri saya bilang, oh enggak, aku lebih hebat, aku ngandung 9 bulan, kamu kuat toh, kamu sakit aja langsung minta soto, pecel, ya kan, lodeh, ya kan. Gak bisa. Kalau pacaran menuju pernikahan atau pernikahan itu sendiri, itu saling mengasihi, saling mencintai, saling berkorban. Seperti Yesus kepada kita, dia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Dan ini menjadi perenungan kita. Servant leadership itu juga berlaku bukan hanya di dalam gereja saja, tapi dalam kehidupan kita pribadi. Makanya nanti di akhir saya mau saksikan bagaimana perjalanan selama 2 tahun dan apa yang saya alami selama 2 tahun. Mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan bagi teman-teman yang mungkin sedang lemah pada hari ini. Nah jadi Yesus mengajarkan kita untuk apa? Rela berkorban. Dia Tuhan, dia hebat, dia bisa apa saja. Tapi dia rela menjadi sama serupa menjadi manusia. Dia 100% manusia, dia juga 100% Allah. Supaya apa? Kita setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tuh merasa semakin selama pandemi saya semakin mengerti kasihnya Tuhan itu luar biasa loh teman-teman. Kasihnya Tuhan itu begitu, di tengah situasi apapun dia tidak pernah meninggalkan kita. Di masa-masa pandemi ini banyak orang yang tanya, di manakah Tuhan? Tapi pertanyaan dibalik, bukan di manakah Tuhan, di manakah kita? Karena kita yang seringkali meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Nah maka dari itu ada sebuah lagu ya, yang saya pelajari, ini sebenarnya lagu dunia, mungkin kalian ngerti ya. Tapi kok dipikir-pikir liriknya tuh kayak, kalau Tuhan ngomong sama kita, kayak kita ngomong sama Tuhan gitu ya. Lagunya seperti ini ya. Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia, yang tahu refnya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Waduh, hampir kecelik ya. Oh cinta dia, yang di pojok sana, ku cinta dia, ku sayang dia. Wah, ya. Habis ini kita doa pelepasan bareng ya. Dicintai dia kita merasa sempurna. Padahal harusnya kita ini binasa teman-teman. Tapi karena servant leadership, rela berkorban, dia mau berkorban bagi Anda dan saya. Dia adalah domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa di dunia, sehingga kita percaya ketika kelak kita waktunya sudah game over, kita akan ke surga. Di sini siapa yang percaya kalau kita game over kita ke surga? Boleh lambaikan tangannya? Oh puji Tuhan. Ada yang mau duluan? Yang duluan dikebukin di pojok sana ya.
Saya percaya itu adalah satu iman, karena apa? Sebab berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Kita semua nggak pernah lihat Tuhan, betul nggak? Tapi kita percaya Tuhan ada, yaitulah iman yang luar biasa. Terus apalagi yang kita bisa belajar dari Yesus? Jadi yang pertama rela berkorban. Nah rela berkorban ini kalau dilanjutkan, itu ada poin yang kedua, yaitu apa? Tidak mencari keuntungan sendiri. Nah di sini siapa yang kalau ke gereja suka mikir untung rugi? Aku lek ikut youth. Untungnya apa ya? Lek ikut youth frenzy ya. Wah. Kalau Anda seperti itu, Anda belum memiliki hati sebagai hamba. Sebab hati sebagai hamba bukan apa yang kamu bisa terima, tapi apa yang bisa kamu beri. Dalam pelayanan, memberi bukan bicara uang loh teman-teman. Kamu memberi waktu, memberi kekuatan, memberi nasihat, memberi semangat, itu kamu sudah memberi. Saya di Malang melayani seorang pemudi, jadi perempuan, dia putus asa mau bunuh diri. Makanya tadi kenapa saya doa, karena roh bunuh diri ini sedang marak di anak-anak muda. Teman-teman, saya mau katakan kalau ada terlintas dalam pikiranmu roh bunuh diri, tengking dalam nama Yesus. Karena itu permainannya setan. Seakan-akan kamu bunuh diri, masalah bisa selesai. Padahal dengan bunuh diri, masalah bertambah. Sudah kamu ninggalkan keluarga jadi sedih, dan kamu tahu kalau kamu bunuh diri tujuannya kemana? Gak mungkin tujuannya ke surga, pasti ke tempat yang lain. Nah maka dari itu teman-teman, ketika kata tadi main mercusuaran, ya kan, terus main kapal-kapalan lah, bukan kapalan ya, kapal-kapalan. Nah kapalan jamur nih ya, kapal-kapalan tadi, lah itu berarti kamu sedang membangun semangat. Kamu percaya gak sih di tengah kita ada hadirat Tuhan? Ya, maka yang kamu datang lemah, kamu pulang dikuatkan. Yang kamu datang sakit, kamu pulang disembuhkan. Makanya ibadah menjadi luar biasa ketika kita hadir di sini dengan hadirat Tuhan. Kita sudah memuji, meninggikan nama Tuhan, dan ketika pujian dinaikkan, mujizat terjadi kayak lagu tadi. Makanya jangan mencari keuntungan sendiri. Di sini siapa yang motivasi kalau pelayanan? Aku pengen tampil, kan aku ganteng. Gitu ya. Kan aku tampil, kan aku cantik. Silakan dipersilakan kacanya besar, bisa ngaca dulu. Ya kan? Tidak. Ketika kamu melayani, karena apa? Karena kita terlebih dahulu dilayani Tuhan. Ketika kita mengasihi, karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Maka pelayananmu dan kasihmu menjadi sempurna karena kamu melayani dengan dasar Kristus Yesus. Itu poinnya. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kalau kita cari keuntungan, kalau kamu rugi, kamu gak mau pelayanan. Kalau kamu rugi, kamu gak mau ke gereja. Halo, masih bangun? Ya, makanya Yesus ngajarin kita ketika dia melayani, dia gak cari untung, justru banyak ruginya. Kenapa? Supaya dia yang rugi, kita yang untung, kita beroleh kehidupan. Satu hal yang luar biasa. Ya, kita lihat yuk di 1 Korintus 10 ayat yang ke-33. 1 Korintus 10 ayat yang ke-33. Ini Rasul Paulus ya. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 10 ayat 33, dia berkata, dikatakan di situ, sama seperti aku, yaitu Paulus juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadi apa yang Paulus lakukan bukan untuk dirinya, bukan self-centris, tapi supaya orang lain beroleh selamat, beroleh kabar baik. Mari kita jangan jadi egois. Saya senang dengan Rasul Paulus karena selalu menulis, saya ini hamba Allah. Hamba yang digunakan dalam bahasa aslinya menggunakan kata doulos. Doulos itu artinya apa sih? Budak. Bukan budak cinta ya, tapi budak Allah. Ya. Kalau budak cinta itu kan kamu sama pacarmu ya. Kalau budak Allah kita sama Kristus. Kenapa Paulus bisa berkata, aku ini hamba atau budak Allah? Kenapa? Karena dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, Anda dan saya hidupmu telah lunas dibeli oleh darah Yesus. Kenapa kok kita harus dibeli? Halo, ada yang tahu nggak alasannya kenapa kita harus dibeli? Karena kita ini awalnya budak dosa. Kita ini adalah hamba dosa. Di kitab Roma dikatakan dari hamba dosa dijadikan hamba kebenaran. Jadi sejatinya hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Hidup kita ini miliknya siapa? Milik Tuhan. Jadi dalam apapun yang engkau katakan, dalam apapun yang engkau lakukan, dalam apapun yang engkau pikirkan,
baiklah semuanya itu menyenangkan hatinya Tuhan. Seperti Yesus menyenangkan hati Bapa. Ya. Jadi 2 poin aja. Yang pertama tadi kita udah belajar Pak, rela berkorban. Yang kedua, tidak mencari keuntungan. Jadi kalau kamu ke gereja udah gak usah mikir, kalau saya ke gereja naik motor gojek 20.000, nasi kotaknya 15.000, waduh rugi 5.000, gak usah tempat lainnya. Wah, saya harap di sini gak ada, atau sudah pindah ke sini. Kalau sudah pindah kita tengking sama-sama habis ini ya. Dikeluarkan nasi kotaknya. Jadi Yesus ngajarin kita untuk apa? Jangan egois. Bahasa simpelnya seperti itu. Nah kita melihat yuk lagi di salah satu contoh di perjanjian lama. Di kitab Nehemia. Kitab Nehemia 5 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Saya cepat aja bacanya, secara cepat dikatakan bahwa sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Perikopnya dikatakan, pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya aku dan saudaraku tidak pernah mengambil pembagian hak yang menjadi hak bupati, ayat 15. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat, tetapi aku tidak berbuat demikian karena demikian takut akan Allah. Jadi kisah Nehemia ini adalah nabi di mana membangun kembali tembok Yerusalem karena mereka habis dibuang ke Babilonia, ya ke Babel, dan mereka pulang kembali ke tanah Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem. Nah, Nehemia ini menjadi bupati. Jadi praktik-praktik korupsi, praktik-praktik kolusi itu sudah terjadi di zaman Alkitab. Bupatinya ngambil bagian rakyatnya. Bupatinya ngambil sesuatu yang bukan miliknya, bahkan anak buahnya atau anggota-anggotanya mengambil sesuatu yang bukan miliknya sampai membebani rakyat. Tapi Nehemia punya kata kunci. Aku tidak berbuat demikian karena apa? Takut akan Tuhan. Jadi teman-teman saya mau katakan kata kunci dari Nehemia, kenapa dia bisa tidak mencari keuntungan, kenapa dia tidak korupsi, kenapa dia tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, karena dia takut akan Tuhan. Apakah takut akan Tuhan itu seperti kalau lihat kecoa, oh takut gitu. Lihat Tuhan, oh aku takut. Apakah seperti itu? Enggak. Takut akan Tuhan itu artinya T-A-A-T, taat. Mau dibalik dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, bawah ke atas, tetap T-A-A-T, taat. Berarti taat bisa didiskon enggak? Enggak bisa. Taat 100%, no sale. Ya. Kayak Raja Saul, disuruh melakukan tugas didiskon 50%, akhirnya kena hukuman dia. Kita kalau taat sama Tuhan harus 100%. Ya, saya suka bahasa Indonesia karena kalau dibolak-balik taat T-A-A-T, taat T-A-A-T, dari atas taat T-A-A-T, dari bawah T-A-A-T. Ya. Terus ada lagi kata yang dibalik tetap sama, kasur rusak, dari kanan kasur rusak. Wah, itu ya. Pos dibalik jadi apa? Sop. Ya. Sop dibalik, ya tumpah, betul, pinter ya. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa kita nggak mau mengambil keuntungan diri sendiri, tapi kita mau memikirkan orang lain, memikirkan juga bisa mendoakan orang lain. Jangan lupa doakan pemimpinmu juga di tempat ini. Ada Pastor Hartono, ada Kak Mary, ada Brother Ben, ada kakak-kakak yang pembina yang lain. Saling mendoakan, seperti kalau pacaran, saling. Hei, yang pacaran, saya mau katakan, semakin kamu mengenal orang, semakin lama dia bukan berubah. Tapi semakin lama, kamu semakin mengenal dia. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kamu semakin kenal, kamu semakin sayang enggak? Banyaknya kan, maaf aku jenuh. Oh, ya. Maaf aku ingin istirahat atau break aja. Ya, emangnya sekolah, ono riset sampai break. Terus salah rek kamu bilang pacarmu break, itu pasti putus, percaya aku. Jadi teman-teman, saling. Dimanapun hubunganmu dengan keluarga, saling. Hubunganmu dengan Tuhan, saling. Gak bisa. Kamu minta, kamu ikut Tuhan cuma mau untungnya aja, ya gak bisa. Ada kalanya kamu juga mengalami ujian-ujian. Kamu mengalami, kalau ujian itu berarti naik apa? Naik level. Ya. Percaya, kalau kamu naik level, dia pasti menyertai kamu dan kamu akan mengerti itu. Nah, saya mau tutup dengan sebuah kesaksian ya. Jadi, saya menikah 27 November 2020 dan saya sama
istri saya sepakat. Jadi ya ini sedikit lah, kasih ilmu dikit, walaupun saya masih seumur jagung lah, pernikahannya masih lebih senior Kak Mary, saya baru 2 tahun. Tapi apa yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Saya sepakat sama istri saya. Jadi waktu kita pacaran itu saya nggak bermesraan yang lebay gitu, enggak. Tapi saya ngobrol, nanti mau punya anak berapa, nah kita udah rundingan, kita mau punya anak 3. Ya. Terus nanti mau tinggal di mana, nanti mau ngapain, nanti mau ngapa dan sebagainya. Dia nggak ngomongin, sudah tahu drama yang ini, drama yang itu, enggak. Nanti mau makan ini, enggak. Bahkan secara kekudusannya saya nggak gandeng tangan pacar saya waktu sebelum jadi istri ya. Saya nggak gandeng, saya nggak peluk. Kenapa? Karena saya takut jatuh dalam dosa. Hamba Tuhan itu bahaya, lek nggak harta, tahta, wanita. Wis titenono. Les duwe harta, duwe tahta pasti wedok atau wanita. Kalau udah punya wanita, tahta lek nggak harta. Kalau punya tahta, punya wanita, pasti harta. Wis titenono atau perhatikan gitu. Saya ngobrol sama dia, visi ke depan, saya sudah bilang saya hamba Tuhan. Siap nggak kamu jadi hamba Tuhan? Awal pertemuan kami, saya tembak dia nggak lebay, jadi nggak di kafe, nggak pakai gitar, nggak pakai orkestra lah, nggak pakai choir itu enggak, ya. Nggak cukup soalnya bayar ya. Mending kayak kawin rek ya. Terus saya bilang sama dia, saya carinya istri bukan cari pacar. Kamu mau nggak jadi istri saya? Itu saya inget banget di Betani Manyar waktu itu. Saya mau khotbah youth tahun 2019 di mobil. Terus dia bilang, aku tak doa dulu ku. Jawabannya rek, ya. Nggak pakai lebay-lebay nyanyi-nyanyi gitu, tapi pakai kata-kata tak doa dulu. Singkat cerita, 3 hari kemudian dia WA saya, aku mau jadi istrimu. Terus saya bilang, yakin? Saya nanti hamba Tuhan, saya juga akan jadi gembala juga loh. Gimana, siap nggak kamu? Ya, saya sudah siap, saya sudah doa. Nah, singkat sebelum dijawab, saya itu doa puasa 7 hari teman-teman. 7 hari saya doa berpuasa, karena pendeta ya, doa puasa. Deg-degan soalnya, salah, bahaya ya. Saya kepingin sekali jackpot lah gitu. Terus saya bilang, karena dia bilang mau, oke, saya datang ke rumahnya. Rumahnya di dekat sini, di Krian ya. Terus saya datang nggak lebay, nggak bawa terang bulan, nggak bawa martabak, saya bawa kepastian. Saya langsung ketemu, ku bertemu dengan orang tuamu. Oh, iya kan? Saya ketemu papa mamanya, om, tante, saya izin boleh nggak anaknya saya pinang jadi istri saya. Deg-deg ya. Teman-teman yang laki, kalau pacarmu sudah bilang, kapan kau kenalkan aku dengan, kalau teman-teman yang laki, kalau pacarmu perempuan sudah mulai tanya, kapan kau kenalkan aku dengan orang tuamu, itu berarti serius. Ayo hati-hati ya. Terus akhirnya saya ketemu dengan orang tuanya, terus ternyata kakek neneknya nguping gitu ya, nguping. Terus mereka langsung berkata, setuju 1000%. Akhirnya singkat cerita kami nikah di tengah pandemi. Nah, akhirnya setelah menikah, sebelum menikah tepatnya saya sudah sepakat sama dia, kita pengen punya anak cepat. Jadi kita pengen punya anak cepat, tentunya nikah dulu ya, nggak DP dulu, nikah dulu ya, karena banyak kadang-kadang orang udah tunangan udah langsung goal aja, tapi saya nggak mau, saya mau setelah nikah ya, itu lebih pas, lebih aman ya, setelah nikah. Dan betul waktu sepanjang pacaran kita tidak aneh-aneh, kenapa? Karena kalau nanti pas kita nikah mau ngapain aja dari atas ke bawah sudah halal ya. Terus akhirnya saya sepakat kita minta anak laki-laki sama Tuhan. Kita minta anak laki-laki. Akhirnya saya berdoa, saya tungguin waktunya. Ya kita ada ilmu biologi tahu ya. Jadi kita cek sudah apa belum ya ini. Kita cek pakai ngecek itu ternyata masih belum. Oke. Terus Tuhan kasih satu kejutan waktu Valentine. Saya udah feeling gitu loh. Kayaknya ini goal ini. Saya pikir gitu. Kayaknya ini jadi ini. Terus saya belikan alat, dicek, puji Tuhan 2 garis biru. Artinya apa? Bukan film ya, tapi artinya jadi. Ya, kadang itu kan film di bioskop kok, ya itu film tapi yang maksud saya jadi. Terus akhirnya saya bawa ke dokter, puji Tuhan, usianya udah 1 bulan, berarti udah Januari itu udah jadi gitu. Terus kita berdoa sama Tuhan. Nah saya tuh punya riwayat teman-teman. Nah ini saya mau katakan bahwa yang saya mau saksikan
karena saya sebagai kepala keluarga, saya juga harus punya servant leadership. Saya harus bisa melayani istri saya dalam arti menguatkan istri saya sepanjang proses perjalanan sampai lahiran. Dan apa keputusan yang saya ambil, saya harus memiliki hati servant leadership. Singkat cerita, saya punya riwayat karena orang tua saya dulu punya Cece sama Koko, jadi orang tua saya punya 3 anak sebelum saya dan adik-adik saya. Dan mereka meninggal semua, 3-tiganya, karena kena sakit kuning ya. Jadi mereka darahnya itu kuning gitu, jadi bayinya kuning. Sehingga orang tua saya mengingatkan, coba cekkan kok, takutnya ada juga gitu. Akhirnya saya cek darah di salah satu laboratorium, dan ternyata ketika dicek, sesuatu yang terjadi yang mengagetkan kami, berarti sama istri saya ya. Yaitu saya negatif, tapi istri saya positif. Bukan positif COVID ya, tapi positif ada yang namanya G6PD. Nah G6PD ini semacam seperti golongan darah teman-teman. Jadi itu ciri-cirinya G6PD itu adalah oksidasi darah. Bisa menyebabkan keguguran, bisa menyebabkan pendarahan. Nah cara menangkalnya itu nggak boleh makan kacang, sama nggak boleh bau-bau parfum, sama susu almond nggak boleh. Nah kami jadi waktu itu sempat cemas dan khawatir. Aduh gimana ya, waktu itu usia kandungan anak kami sudah 4 bulan. Nah istri saya suka makan kacang, suka makan tahu telur, suka makan gado-gado, peyek juga seneng, biji kacangnya juga seneng. Di situ saya, oh Tuhan, ya. Terus saya akhirnya makanya kenapa saya lahiran di Surabaya bukan di Malang, karena dokter yang di Malang nggak ngerti tentang G6PD ini. Kita bawa ke Surabaya, dan singkat cerita waktu diperiksa oleh dokter, teman-teman tahu nggak, dokter loh yang bilang loh, bukan orang biasa ya, maksudnya bukan kami yang bilang, dokter bilang. Dia cek kandungan istri saya, dia bilang, loh bayinya ini sehat loh, ini mujizat. Harusnya kalau kamu makan kacang, suka banyak makan kacang, itu melancarkan darah, dan di bulan ketiga atau bulan kedua itu biasanya bisa brojol. Dan di bulan keempat anak saya, bayi saya masih tetap sehat, karena saya percaya itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Boleh kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan akhirnya 16 September anak saya lahir, boleh ditampilkan slide-nya sebagai penutup. Anak saya lahir dengan sehat, beratnya 2,8, itu istri saya dengan anak saya. Harusnya lahirnya 9 September, karena selisih 1 bulan dengan saya, jadi saya 9 Agustus. Tapi ternyata karena lahirnya harus sesar, jadi kalau teman-teman yang kacamata, minusnya di atas 3 atau 5 itu harus disesar. Kalau yang perempuan, bukan yang laki ya, yang laki nggak usah ngelahirin, yang perempuan. Ya. Nanti yang laki, oh berarti saya nanti, ya enggak, yang perempuan. Itu harus disesar, kenapa? Karena kalau kamu kacamata di atas 3, retinamu tuh tipis. Jadi kalau kamu ngeden itu bisa bahaya, bisa muter ke matanya. Jadi karena istri saya minus 5, jadi makanya harus disesar. Jadi kita bisa tentukan tanggal. Kepingin kami sih 99-20-21. Tapi ternyata dokter berkata, anak kami beratnya masih kurang. Jadi ditunggu seminggu, 16 lahir, dan puji Tuhan sampai hari ini anak kami sehat, tidak terkecuali apapun, tidak terkendali apapun. Dunia mau katakan apa, tapi saya percaya saya hidup dari apa kata firman Tuhan. Oh haleluya. Teman-teman hari ini, dia adalah Tuhan yang mengajarkan kita tentang servant leadership. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Anak-anak muda, saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin kau mengalami sesuatu di dalam pekerjaan orang tua, atau mungkin dalam kuliah atau sekolah kalian. Kalian mengalami satu kendala, kesulitan, atau mungkin selama pandemi kita bertanya, Tuhan katanya engkau baik, kenapa ada keluarga kami yang engkau panggil karena corona? Tapi tetap saya mau berkata sampai hari ini, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dan bahwasanya Tuhan Yesus tetap baik sampai kapanpun. Mari tetap setia di dalam Tuhan, mari tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita pejamkan mata kita. Oh haleluya, syikiri dakara lama syada bakara lama takaya nama syikiri. Mari saya undang boleh semua bangkit berdiri. Mari ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Sebab dia Tuhan, telinganya tak kurang lebar untuk mendengar setiap seru doa kita.
Kalau kita hari ini bisa beribadah itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan dia sanggup, dia masih sanggup menolong kita. Oh Ramasyana Bakara Lamaya Namantakara Lamaya Ralamara Lamasyane. Oh haleluya. Syana Baralamara Lamasyane. Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab engkau Bapakku, sebab kau Bapakku yang kekal, takkan kau biarkan, kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu bagiku, sebab kau Bapa yang servant leadership, rela berkorban, tidak mencari keuntungan sendiri, seperti Yesus yang rela berkorban bagi setiap kita, tidak mencari keuntungan bagi dirinya, tapi dia rela menjadi rugi agar kita menjadi untung. Oh haleluya. Mari dengan musik yang lembut saja, saya ingin dengar suara teman-teman semuanya, dengan mengangkat tangan tanda kita berserah, musiknya dengan lembut saja, saya ingin dengar suara teman-teman semua nyanyikan lagu ini sama-sama. Sebab dia Bapa yang baik, dia Bapa yang kekal. Katakan, musik boleh dengan lembut saja. Sekali lagi, mungkin musiknya boleh dimatikan. Saya pengen denger, yuk sama-sama kita pakai mulut kita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Musik dimatikan. Kau beri, mari mengangkat tanganmu dan berserah kepada Tuhan.
Mari kita berikan sorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi Bapa yang sangat baik bagi kami. Mungkin kami gak memiliki figur Bapa yang baik di dunia ini. Tetapi kami memiliki figur Bapa di sorga yang begitu mengasihi kami. Tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Sebab itu sore malam hari ini Tuhan, kalau ada di sekitar kami, kalau ada di antara kami yang mungkin mengalami kesepian atau kesendirian, hamba-Mu percaya Engkau tidak meninggalkan mereka. Kau ada bersama dengan mereka, Engkau membalut setiap hati-hati yang terluka. Sebab Engkau adalah Allah yang memiliki servant leadership, memiliki kepemimpinan yang melayani. Engkau rela berkorban bagi kami. Tuhan, kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kehidupan kami tidak pernah sama lagi. Iman kami dikuatkan di tengah situasi kondisi apapun. Dan di dalam situasi kondisi apapun kami tetap mau berkata, Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab janji-Mu ya dan amin. Kami sudah menerima janji Tuhan. Tuhan sudah menepati janji dalam kehidupan kami. Dan kami sudah ditolong, diberkati Tuhan. Dan kami percaya, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Pastor Yoel yang sudah memberkati kita hari ini. Thank you sekali lagi. Kami sangat diberkati. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat sore hari ini. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Engkau telah memberikan contoh yang terbaik buat kami Tuhan. Biarlah kami boleh meneladani Engkau selama hidup kami. Jadikan kami pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pemimpin-pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Yang saling melayani, saling rela berkorban Tuhan. Seperti apa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat sore hari ini, berdoa untuk Pastor Yoel yang sudah memberkati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu, istri, anak-anak hamba-Mu Tuhan Engkau berkati. Dan apapun yang menjadi kerinduan hamba-Mu Tuhan, itu boleh menjadi nyata dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah dengan kasih setia-Mu. Buat kami semua Youth Frenzy yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan yang hidup. Kami percaya Tuhan akan menjaga kami. Engkau akan berjalan di depan kami. Dan tidak ada satupun yang dapat membahayakan kami. Karena tangan Tuhan yang selalu menopang dan melindungi setiap kami. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah kami. Kami percaya kami akan menerima berkat dari Allah Bapa. Kasih daripada Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus yang selalu memberkati, menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berikan pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Allah kami yang hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.